Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan terkait materi mikroskopi dalam mikrobiologi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di sini ada saya Wanimberdik Sumaningrum NPM 1903101097 dan juga partner saya Muhammad Iqbal Kadafi, MPM 1903110094. Ruangan C1, Grup C, Paralel C, Teknik Kimia Angkatan 2019. Nah, yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari mikroskopi itu apa. Nah, mikroskopi adalah bidang teknis menggunakan alat mikroskop untuk melihat sampel dan objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, yaitu atau objek yang tidak berada dalam kisaran resolusi mata normal. Nah, dalam mikroskopi sendiri itu digunakan alat yaitu yang bernama mikroskop. Mikroskop yaitu adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Nah, kata mikroskop ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros yang artinya kecil dan skopein yang artinya melihat. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Yang pertama itu ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya memiliki pembesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi, lensa yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop biasanya membentuk bayangan tunggal atau monokuler atau ganda binikuler. Pada ujung bawah mikroskop terdapat dudukan lensa objektif yang bias, dipasangi 3 lensa atau lebih. Di bawah tabung mikroskop terdapat meja mikroskop yang merupakan tempat preparat. Sistem lensa yang ketiga adalah kondensor. Kondensor berperan untuk menerangi objek dan lensa mikroskop yang lain. Ini ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo memiliki pembesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Komponen utama mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya. Lensa terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif. Beberapa perbedaan dengan mikroskop cahaya adalah: yang pertama, ruang ketajaman lensa mikroskop stereo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga kita dapat melihat bentuk 3 dimensi benda yang diamati. Yang kedua, sumber cahaya berasal dari atas sehingga objek yang tebal dapat diamati. Selanjutnya ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Next. Oke, selanjutnya itu ada prinsip kerja mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya ini bekerja menggunakan prinsip yang hampir sama dengan alat optik lainnya, yaitu berdasarkan perbedaan indeks bias. Nah, ketika cahaya melewati bahan dengan kerapatan yang lebih besar, maka kecepatannya akan berubah. Cahaya kemudian merambat dengan arah yang berbeda dari sebelumnya. Nah, hal tersebut itu memberikan kesan bahwa benda yang kita lihat itu memiliki ukuran yang lebih besar atau berada lebih dekat dengan mata kita. Nah, lensa objektif itu akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan bayangan benda oleh lensa objektif itu akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Nah, bayangan inilah yang tampak oleh mata kita sehingga ukuran dari benda yang kita lihat bisa lebih besar. Nah,
Selanjutnya itu ada bagian optik dan non-optik mikroskop. Untuk bagian optik, yang pertama ada lensa okuler untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Selanjutnya ada lensa objektif untuk memperbesar bayangan benda. Selanjutnya ada kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan cermin. Dan yang terakhir ada diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya. Selanjutnya ada bagian non-optik. Bagian non-optik itu terdiri dari revolver untuk mengatur pembesaran lensa. Ada tabung mikroskop untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya ada meja mikroskop untuk menempatkan objek yang diamati. Selanjutnya ada makrometer untuk menekan atau menurunkan tabung secara cepat dan mikrometer untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat. Selanjutnya ada kaki mikroskop untuk penyangga yang menjaga mikroskop di tempat yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada bagian-bagian dari mikroskop. Nah, bagian-bagian mikroskop itu yang pertama ada lensa okuler, selanjutnya ada tabung lensa, selanjutnya ada makroskop, ada mikroskop, dan juga lengan mikroskop, penjepit objek, sumbu inklinasi, skrup pengatur kondensor, diafragma, kaki mikroskop, cermin, kondensor, meja objek, lensa objektif, dan revolver. Nah, juga di sini sebelum kita melakukan percobaan itu kita melakukan preparasi sampel untuk diletakkan pada mikroskop. Nah, yang pertama itu kita menggunakan sampel kering, di mana sampel kering itu tahapannya diiris tipis terlebih dahulu, kemudian diteteskan air pada objek gelas, lalu letakkan sampel yang telah diiris pada objek gelas yang telah ditetesi air tersebut. Selanjutnya lalu ditutup dengan deglas. Tujuan diberikan air itu adalah agar sampelnya itu tidak bergerak kemana-mana, yaitu bisa menetap di objek gelas tersebut sehingga sampelnya lebih mudah untuk diamati. Dan yang kedua, kita juga menggunakan sampel basah. Nah, untuk sampel basah sendiri ini tidak perlu ditambahkan apapun, yaitu tinggal kita ambil saja dan kita teteskan pada objek gelas lalu ditutup dengan deglas. Selanjutnya ada morfologi mikroskopis bakteri. Yang pertama itu ada bentuk kukus, yaitu berbentuk bulat. Terus selanjutnya ada bentuk basil, berbentuk batang. Dan yang terakhir ada vibrio, berbentuk lengkung atau spiral. Nah, selanjutnya itu ada percobaan mikroskopi yang kita lakukan. Yang pertama itu prosedurnya itu dilakukan dengan percobaan ini mengambil objek gelas yang telah dibersihkan atau disterilkan, kemudian beri setetes aquades. Tujuan diberikan aquades agar sampel atau bahan yang akan kita amati bisa menempel pada objek gelas. Lalu ambil bahan yang akan diamati dengan menggunakan jarum preparat dan masukkan ke dalam tetesan air yang ada di objek gelas tadi. Kemudian tutup objek gelas dengan deglas secara perlahan agar tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam objek gelas. Setelah itu, pasangkan objek gelas ke meja preparat dan setel cermin dengan pencahayaan yang cukup agar bahan dapat terlihat. Gunakan lensa objektif dengan perbesaran kecil untuk melihat bentuk mikroskopis dari bahan. Nah, apabila bahan belum terlihat, gunakan mikrometer dan makrometer agar bahan dapat terlihat lebih jelas. Gunakan lensa objektif dengan perbesaran lebih besar apabila gambar bahan dirasa kurang besar atau kurang terlihat jelas. Selanjutnya ada hasil pengamatan percobaan mikroskopi. Dalam percobaan mikroskopi terdapat beberapa bahan yang diamati bentuk mikroskopisnya, yaitu yeast, tepung, beras, air got, jagung, kapas, kapuk, kentang, dan bawang merah. Ragam bentuk mikroskopis dari berbagai bahan dapat diamati melalui mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali, serta menggunakan lensa okuler dengan perbesaran 40 kali.
Berdasarkan tabel pengamatan, dapatkan untuk sampel yeast mengandung bakteri berbentuk kokus, tidak berkoloni, dan tidak berintisel. Untuk sampel jagung memiliki bentuk bulat. Untuk sampel ergot mengandung bakteri berbentuk bacillus atau batang, tidak berintisel dan tidak berkoloni. Untuk sampel tepung beras memiliki bentuk bulat. Untuk sampel kentang memiliki bentuk bulat. Untuk sampel kapuk memiliki bentuk serabut. Untuk sampel kapas memiliki bentuk serabut yang rapat. Dan yang terakhir untuk sampel bawang merah memiliki bentuk lonjong, rapi seperti batu bata. Sekian presentasi dari kami, grup C dari rombongan C1. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.